Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Parekraf semuanya, apa kabar nih? Semoga Sobat Parekraf dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat, selalu positif dan tentunya selalu berbahagia. Senang sekali hari ini saya Cynthia Oktaviani bisa menemani ngobrol-ngobrol di podcast episode pertama Ngobrol Membahas Permodalan Syariah yang dipersembahkan oleh Direktorat Akses Pembiayaan Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Senang sekali Cynthia Oktaviani bisa menemani seluruh Sobat Parekraf dan juga tamu-tamu keren yang luar biasa. Karena spesial nih, bukan hanya bisa didengarkan melalui YouTube channel Kemen Parekraf, namun juga bisa didengarkan melalui platform digital seperti Spotify dan juga Noise. Nah, untuk episode pertama kali ini, kita sudah kedatangan pakar atau expert dari OJK sebagai regulator dan juga BSI selaku bank syariah terbesar di Indonesia. Yaitu sudah hadir bersama dengan kita Ibu Nyimas Rohmah selaku Direktur Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan. Assalamualaikum Ibu Nyimas, apa kabar Bu? Waalaikumsalam Mbak Cynthia. Apa kabar Sobat Parekraf? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah, senang sekali ya bisa menghadirkan Ibu Nyimas di sini untuk sharing bersama dengan kita semua. Dan di sini juga sudah hadir bersama dengan kita Bapak Muhammad Isnaini selaku Micro Business Group Head Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak Cynthia. Ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat hari ini. Wah semangat ya. Hari ini tidak kena macet ya kayaknya ya. Alhamdulillah lancar. Ya. Alhamdulillah lancar. Pantesan berseri-seri sekali penuh dengan semangat untuk menyalurkan banyak sekali manfaat untuk Anda Sobat Parekraf. Nah Sobat Parekraf semuanya, sebagaimana kita ketahui bahwa permodalan menjadi salah satu kendala bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha bisnisnya. Nah di sisi lain, salah satu kunci keberhasilan perkembangan pelaku usaha UMKM itu adalah memerlukan program pembiayaan yang tepat sasaran bagi mereka. Nah, salah satu alternatif ataupun solusi bagi pelaku usaha dalam mendapatkan dan juga mengembangkan usahanya adalah melalui lembaga keuangan syariah yang saat ini sejalan dan semakin besar peluangnya di pasar industri halal di Indonesia dan juga global. Di sisi lain, dalam melengkapi peluang pasar tersebut dalam mengembangkan usahanya, pelaku usaha UMKM ini masih terkendala oleh berbagai hal. Mulai dari skala bisnisnya yang masih dianggap rendah, kemudian juga literasi keuangannya yang juga masih lemah, serta persyaratan administrasi kredit yang mungkin sulit untuk dipenuhi. Nah, hal ini tentunya menjadi tantangan bagi perbankan syariah dan juga OJK untuk bisa mengatasi masalahnya. Selain itu perlu diketahui juga oleh Sobat Parekraf bahwa saat ini sudah berkembang pembiayaan berbasis hak kekayaan intelektual atau intellectual property financing untuk pelaku usaha yang sudah ada di beberapa negara. Seperti contohnya Singapura, Malaysia, Korea Selatan dan juga beberapa negara lainnya. Cukup menarik nih ya, apakah skema ini kira-kira bisa dilakukan di Indonesia khususnya dengan skema pembiayaan syariah? Nah, nanti kita akan bahas bersama dengan kedua narasumber inspiratif kita di podcast yang pertama ini. Tapi saya mau sapa sekali lagi, semangat pagi Sobat Parekraf. Waduh, nih luar biasa, mau siang, malam, sore semuanya harus semangat pagi yang luar biasa. Karena di episode pertama tema yang diangkat adalah skema syariah pada kredit perbankan untuk UMKM Parekraf. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja saya mau ngobrol-ngobrol bersama dengan Ibu Nyimas dan juga Bapak Isnaini. Ini pertama mungkin dari Ibu Nyimas terlebih dahulu. Ini kan dari tadi berkali-kali saya sebutkan terkait pembiayaan syariah. Mungkin di sini Sobat Parekraf ada yang masih bertanya-tanya, kira-kira apa sih yang membedakan penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah dengan perbankan konvensional, Bu? Oke, baik. Mungkin sebelum kita masuk ke apa sih bedanya pembiayaan di perbankan syariah dengan kredit di perbankan konvensional, kita harus pahami dulu
sebenarnya apa sih fungsi perbankan gitu ya. Betul. Fungsi perbankan itu kan sebenarnya dia menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya lagi kepada masyarakat. Jadi menghimpun dari yang surplus spending unit dan menyalurkan kepada yang defisit spending unit sebagai lembaga intermediasi. Ya. Nah, selama ini mekanisme menghimpun dan menyalurkan dana tersebut menggunakan instrumen bunga. Gitu ya, instrumen bunga. Jadi kita kalau nyimpan dana di bank dapat bunga, kemudian kalau kita minjem uang di bank kita bayar bunga gitu ya. Betul. Nah, instrumen bunga ini yang kemudian dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah begitu. Betul. Nah, dengan adanya hal ini kemudian bermunculanlah yang namanya perbankan syariah. Yeah. Terus apa sih bedanya sama perbankan konvensional gitu ya? Kalau secara fungsi, dia fungsinya sama ya. Dia menghimpun dana dan kemudian menyalurkan dana. Yang berbeda adalah mekanismenya yang digunakan. Kalau tadi kita menggunakan instrumen bunga, kalau di sini kita menggunakan akad-akad atau transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah gitu. Okay. Dan apa saja sih transaksi yang ada di bank syariah? Itu bermacam-macam transaksinya dan sebenarnya transaksi-transaksi itu adalah transaksi-transaksi yang sudah jamak dilakukan di masyarakat kita. Contoh seperti bagi hasil, kemudian sewa menyewa, jual beli gitu. Jadi di perbankan syariah yang dilakukan seperti itu gitu. Nah mungkin nanti kalau lebih detailnya nanti bisa Pak Isnaini yang menjelaskan bagaimana produk-produknya di perbankan syariah. Oke, jadi memang dengan perbankan syariah ini menjadi solusi ya atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang memang merasa tidak kurang nyaman dengan perbankan konvensional. Betul. Nah, kebetulan sekali kan di sini sudah ada Bapak Isnaini dari BSI sebagai bank syariah terbesar juga yang ada di Indonesia. Kira-kira Pak, jenis pembiayaan dan permodalan skema syariah dari BSI untuk pelaku usaha itu ada apa saja? Karena saya yakin seluruh para sobat parekraf yang mendengarkan ini sudah penasaran ada skema apa saja, Pak? Terima kasih Mbak Cynthia. Wah, pertanyaannya luar biasa nih ya. Sobat-sobat parekraf juga di rumah pasti pengen tahu nih, wah ada apa nih di BSI gitu ya. Betul. Sekarang BSI mungkin lagi happening nih Mbak, di mana-mana disebut ya. Karena memang kita, ini saya sebutkan bahwa kami ini penggabungan ya dari 3 bank ya syariah milik pemerintah ya. Ada BNI Syariah, ada BRI Syariah, ada Bank Syariah Mandiri ya. Jadi 3 menjadi 1 nih, kekuatan yang luar biasa ya saat ini. Dan satu-satunya bank syariah yang diresmikan di Istana Negara nih luar oleh biasa. Pak Presiden ya, luar biasa. Nah, sobat-sobat pasti nih sobat parekraf pengen tahu nih ya apa sih ya yang ada di Bank Syariah Indonesia ya. Jadi kami nih selalu mendukung UMKM ya untuk terus berkembang, mensejahterakan para UMKM yang ada di Indonesia. Jadi kita ada 2 nih, ada BSI KUR, Kredit Usaha Rakyat, yang kedua adalah BSI Usaha Mikro atau BUM ya, ada 2. Nah di KUR itu ada 3 nih ya. Jadi kita membantu ya orang-orang yang baru merintis usaha, kita namakan super mikro sampai 10 juta. Itu lama usaha 6 bulan sudah bisa di kita. Orang yang baru PHK, orang-orang yang baru lulus, tapi ikut pelatihan kita bisa kasih yang namanya super mikro ya sampai 10 juta. Lalu yang kedua adalah KUR mikro ya. Itu 10 sampai 100 juta ya. Ini tanpa jaminan, Mbak. Tanpa jaminan. Tanpa jaminan ya. Oke, baik. Jadi dia sampai 100 juta 1 tahun pengalamannya udah bisa mengambil di tempat kita. Nanti kalau sudah lulus dari tadi super mikro yang 10 juta, dia naik kelas ke 100 juta. Dia akan naik kelas lagi ke 500 juta. Ya, namanya KUR kecil. Itu sampai 100 juta. 500 juta, sampai sorry. 500. Dan ini ada jaminan kalau yang ini. Karena sudah baik. naik kelas ke 500 juta. Dan kalau misalnya belum berkesempatan menggunakan KUR, kita kasih juga namanya BSI Usaha Mikro. Ya, 25 juta itu tanpa jaminan. Lalu kita sampai 200 juta saat ini. Jadi sobat-sobat yang mau berusaha, sobat parekraf, datanglah ke BSI. Itu Mbak Cynthia mudah-mudahan bisa menjelaskan ke teman-teman.
Masya Allah, luar biasa. Jadi memang banyak sekali ya skema yang ditawarkan oleh BSI. Dan sesuai dengan kebutuhan. Bahkan jika baru saja membangun bisnisnya selama kurang lebih 6 bulan, itu sudah bisa mengajukan pembiayaan. Jadi kembali lagi kepada kebutuhannya. Bahkan tadi ada tanpa jaminan, sudah bisa mengajukan pembiayaan. Luar biasa. Nah, saya akan beralih kembali ke Bu Nyimas. Ini kan tadi sudah mendengarkan juga ya Bu ya, ada berbagai macam skema yang ditawarkan oleh Bank BSI. Kalau dari OJK sendiri, apakah ada kebijakan-kebijakan OJK yang saat ini mendukung pembiayaan syariah khususnya di sektor parekraf, Bu? Ya, jadi di OJK sendiri kita selalu mendukung ya. Jadi sektor parekraf ini kan sebenarnya bagian dari UMKM. Betul. Gitu ya. Banyak sekali pelaku usaha parekraf yang sebenarnya UMKM begitu. Nah, kalau terkait kebijakan UMKM termasuk parekraf, ini kita ada beberapa kebijakan yang mendukung. Contohnya yang pertama adalah ketika perhitungan capital adequacy ratio. Gitu. Di situ kita mengatur bahwa jika bank memberikan pembiayaan kepada sektor UMKM, maka hanya dikenakan bobot risiko sebesar 75%. Sementara kalau dibandingkan misalnya dengan perusahaan korporasi biasa yang tanpa peringkat itu bisa sampai 100%. Jadi bobot risiko untuk UMKM ini lebih rendah. Baik. Gitu. Kemudian yang kedua juga untuk pembiayaan UMKM sampai dengan 5 miliar itu penilaian kualitas pembiayaannya itu hanya berdasarkan ketepatan pembayaran. Jadi sangat sederhana gitu. Jadi mudah buat bank ketika menyalurkan pembiayaan UMKM, cukup penilaiannya berdasarkan ketepatan pembayaran saja. Kemudian yang ketiga, kita juga ada nih yang namanya roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia. Dan di salah satu program strategisnya itu adalah pengembangan produk-produk yang unik yang memang dapat digunakan untuk sektor UMKM dan parekraf begitu. Oke, jadi bisa dibilang memang pemerintah ya, khususnya di sini OJK sangat-sangat mendukung pembiayaan berbasis syariah, khususnya untuk sektor parekraf ya. Jadi untuk para UMKM ini menjadi angin segar bahwa memang sudah sangat didukung, sudah sangat dipermudah, bahkan tadi bobot resikonya juga lebih kecil dibandingkan dengan korporasi besar ya, dan akan lebih mudah juga untuk bank-bank di sini memberikan permodalan karena hanya melihat tadi ketepatan dalam melunasi atau melakukan pembayaran ya. Jadi untuk para sobat parekraf jangan khawatir apabila memang membutuhkan permodalan, membutuhkan pembiayaan, bisa langsung mengecek lebih lanjut lagi terkait tadi skema pembiayaan. Nah, kalau kita berbicara tentang subsektor ekonomi kreatif, itu kan ada banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Di sini ada 17. Mulai dari pengembang permainan, kemudian ada arsitektur, ada desain interior, musik, seni rupa, desain produk, fashion, kuliner, waduh banyak sekali ya. Bahkan sampai film animasi, video, fotografi, dan juga desain komunikasi visual. Dan salah satu yang saya sukai juga adalah televisi, radio, kriya, periklanan, seni pertunjukan, penerbitan, dan aplikasi. Jadi luar biasa banyak. Selain itu untuk jenis usaha pariwisata itu ada 13. Mulai dari daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jenis transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, kemudian juga ada penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, ada penyelenggaraan MICE, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, kemudian juga ada jasa pramu wisata, wisata tirta, dan juga ada spa. Jadi memang ada banyak sekali subsektor dan juga jenis usaha. Nah, kalau bicara tentang subsektor dan jenis usaha yang sudah atau mungkin akan dibiayai nih oleh BSI, saya mau tanya kembali ke Pak Isnaini. Kira-kira ada subsektor atau jenis usaha apa saja, Pak? Iya. Terima kasih Mbak Cynthia, ini pertanyaan keren gitu ya. Kami selalu keliling Indonesia ya, ada beberapa yang kami bina ya. Jadi ada sektor misalnya kuliner, ada di Bukit Tinggi mungkin kita bikin pasar Lambuang, itu BSI semua tuh ya. Pasar kuliner, ada juga dari sisi kriya juga industri makanan, minuman. Jadi kami sangat mendukung dari sektor-sektor parekraf yang ada di Indonesia untuk terus berkembang. Jadi semua kami kasih pembiayaan, Mbak. Karena itu disitulah isinya anak-anak muda tuh, ya. Ada kerajinan tangan, itu isinya anak muda. Jadi kami juga membantu talenta-talenta muda untuk berusaha
dan dia mengambil pembiayaannya ke BSI. Jadi kami sangat mendukung sektor parekraf yang telah dicanangkan untuk diberikan pembiayaan. Seperti itu Mbak Cynthia. Jadi memang banyak sekali ya. Banyak sekali subsektor yang sangat-sangat didukung oleh Bank BSI di sini untuk memberikan permodalan atau memberikan pembiayaan dalam mengembangkan bisnis ataupun UMKM-nya. Jadi jangan perlu khawatir ya. Dimanapun subsektornya pasti jika memang memenuhi persyaratan yang tadi juga sangat-sangat dipermudah ya, pasti bisa mendapatkan pembiayaan dari bank. Nah, berikutnya saya ingin kembali ke Ibu Nyimas nih. Ini kan sebelumnya di awal saya sempat membahas ya Bu ya tentang penjaminan hak kekayaan intelektual yang sudah diberlakukan di beberapa negara sekitar kita. Kira-kira tanggapan Ibu Nyimas terkait pembiayaan menggunakan HKI ini oleh pelaku ekonomi parekraf itu seperti apa Bu? Ya. Dan kalau kita melihat ekosistem lembaga keuangan atau pembiayaan syariah saat ini di Indonesia, kira-kira sudah bisa mendukung untuk penjaminan HKI ini nggak ya Bu ya? Ada nggak ya Bu kendala ataupun halangan dalam pembiayaan berbasis penjaminan HKI? Iya, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi terkait hak kekayaan intelektual, dan ini merupakan, saya nilai ini sesuatu hal yang baru ya, jaminan tapi berupa hak kekayaan intelektual, something yang kita even nggak bisa lihat, nggak bisa pegang gitu ya. Betul. Nah, tadi sebenarnya sebelum ke situ saya ingin menegaskan lagi bahwa ketika kita ingin mendapatkan pembiayaan dari bank, termasuk bank syariah, even jaminan itu tidak perlu menjadi suatu syarat ya. Tadi Pak Isnaini sudah menyampaikan. Bahkan dengan jumlah sampai 100 juta tanpa jaminan gitu. Jadi itu sebenarnya bukan sesuatu yang kayak memberatkan pelaku usaha gitu ya. Nah, kembali lagi tadi kepada jika nih kita punya nih hak kekayaan intelektual gitu ya, apakah ini bisa dijaminkan? Kalau kita lihat di undang-undang hak cipta itu sebenarnya sudah terakomodir gitu ya. Dan juga di undang-undang penjaminan fidusia itu juga untuk hak cipta itu bisa diikat dengan jaminan fidusia gitu. Nah, terkait apakah itu bisa dilakukan penjaminan di bank, itu kembali lagi kepada kebijakan internal dari masing-masing bank. Tapi kalau dari OJK sendiri tidak ada suatu larangan ataupun hambatan yang menyatakan bahwa tidak boleh jaminan dalam bentuk itu tidak ada begitu. Jadi kalau bisa saya bilang ini menjadi salah satu alternatif juga ya, bisa menjadi salah satu solusi juga yang bisa digunakan ketika membutuhkan pembiayaan dari bank ya. Dan dari pemerintah pun juga mensupport ya gitu. Memang dikembalikan kepada regulasi internal dari masing-masing bank. Nah, kalau bicara lagi ya terkait banknya sendiri. Ini tadi kan sudah disampaikan bahwa memang Bank BSI di sini mendukung sekali berbagai macam subsektor parekraf ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, kalau tentang sektor intangible nih, bahkan tidak terlihat. Seperti kalau misalnya kita bicara tentang film Pak, kemudian animasi, game, itu kan tidak kelihatan ya Pak ya. Nah, kira-kira secara spesifik apakah ada kendala dalam menyalurkan pembiayaan permodalan ke pelaku usaha parekraf, baik itu tangible ataupun intangible Pak? Iya. Terima kasih Mbak Cynthia. Kalau di kami dilihatnya dari sisi layak atau tidak layak ya. Selama dia bisa misalnya dari sisi kelayakan usaha, dari sisi izin-izin itu layak ya kita berikan. Tapi memang kalau sektor perfilman kan biasanya dia ini yang nonton banyak apa enggak gitu ya. Betul. Yang kita masih dalam kajian gitu ya. Tapi mungkin kan dia tidak hanya bergerak di bidang film ya, mungkin dia ada usaha lain ya, mungkin kita mulai dari yang seperti itu dulu ya, yang intangible-nya kita lanjutkan nanti pas dia sudah bisa masuk ke kelayakan dari sisi perbankan, karena kan kita ada aturan-aturan, ada regulator yang mengatur itu Mbak. Jadi seperti itu Pak. Kalau yang untuk perfilman kita masih dalam kajian. Baik. Terima kasih Mbak Cynthia. Terima kasih. Tentunya terus dikaji ya. Jadi menjadi good news juga untuk seluruh misalnya para pecinta film, para pecinta game, animasi gitu yang memang bisnisnya di bidang itu, UMKM-nya di bidang itu. Memang terus dikaji dan selama memenuhi syarat-syarat yang diberlakukan oleh bank, pastinya akan dipermudah untuk memberikan modal ataupun pembiayaan bisnis Anda. Nah, kalau kembali lagi nih kita bicara tentang
baik itu sektor tangible ataupun intangible. Ini sebenarnya pertanyaan dari banyak sekali sobat parekraf yang ada di luar sana. Apakah memungkinkan nih Pak, kalau misalnya Bank BSI itu mengeluarkan skema dan juga program pembiayaan khusus untuk sektor parekraf dengan tingkat bunga kredit yang relatif lebih rendah? Waduh, ini request nih kayaknya. Ini pertanyaan yang keren, Mbak Cynthia. Jadi memang dengan mergernya kita ya ada 3 bank, itu tentunya menurunkan juga dari sisi ada orang yang menyimpan kita nggak mau minta bagi hasil. Baik. Ya mungkin ada sebagian yang kita kasih spesial margin. Tapi pemerintah juga sudah bikin namanya KUR, itu 6% atau ekuivalen 0,3 karena mendapat subsidi. Pada saat COVID sekarang itu sangat membantu sekali. Jadi UMKM yang mengambil pembiayaan KUR itu dia sangat terbantu pada saat COVID karena angsurannya murah. Ya, walaupun kita juga bikin spesial untuk margin, tapi dengan adanya KUR masyarakat terbantu, makanya ekonomi sekarang masih terus jalan. Karena kita terus membantu menceritakan ribuan UMKM bahkan jutaan nih. Ya, Mbak Cynthia. Saya rasa memungkinkan ya untuk spesial ya karena kita selalu berbarengan nih dengan parekraf. Ada beberapa yang telah sukses bersama kita ya, yang sekarang sudah jadi nasabah. Masya Allah, jadi ternyata memang Bank BSI ini selalu memberikan support yang luar biasa untuk para pelaku UMKM, khususnya di sektor parekraf ya Pak ya. Jadi menjadi angin segar, menjadi good news juga tentunya untuk seluruh sobat parekraf yang mendengarkan. Dan memang ini menjadi langkah bersama antar pemangku kepentingan usaha untuk bersama-sama menciptakan ekosistem yang sangat-sangat mendukung dan memberikan peluang bagi sektor usaha. Nah kembali lagi saya ke Ibu Nyimas nih ya. Saya dengar nih Bu, ada isu bahwa lembaga keuangan di Indonesia itu memberikan tingkat bunga kredit relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan bunga kredit UMKM di beberapa negara tetangga. Nah ini apakah benar Bu seperti itu? Dan kalau memang benar, kenapa bisa terjadi? Apakah bisa nih Bu kalau tingkat returnnya tuh lebih terjangkau dan lebih rendah untuk UMKM? Ya, baik. Jadi memang harus kita akui ya, suku bunga kredit Indonesia itu relatif lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain. Walaupun ada juga negara yang lebih tinggi lagi dari kita, ada juga gitu ya. Ya. Nah, tapi yang perlu kita cermati adalah apa sih faktor penyebab suku bunga tersebut gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang ada banyak faktor, baik itu secara makroekonomi ataupun secara mikro perbankan. Tapi kalau kita lihat dalam konsep pembentukan base lending rate gitu ya, ketika bank menetapkan pricing gitu untuk kredit atau pembiayaannya, itu sebenarnya ada 3 faktor. Oke. Yang pertama adalah cost of fund atau biaya dana. Kemudian yang kedua adalah biaya overhead dari bank gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah berapa besar margin yang ingin diambil oleh bank gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat di sisi cost of fund di Indonesia itu memang relatif lebih tinggi dibandingkan negara-negara di luar. Kita ambil contoh misalnya di Malaysia begitu ya. Kalau kita lihat di statistik yang diterbitkan oleh Bank Negara Malaysia, suku bunga tabungan di Malaysia itu hanya 0,57% setahun. Oh oke. Jadi kalau kita nabung di bank di Malaysia itu kita dapat bunganya itu hanya 0,57%, nggak sampai 1% setahun. Betul. Sementara kalau deposito yang paling tinggi ya 12 bulan gitu ya, itu hanya 1,71% setahun. Oke. Nah, tinggal kita bandingkan saja kalau kita misalnya nabung atau simpan deposito di bank-bank di Indonesia, kita dapat berapa persen? Kan berkali lipatnya begitu ya. Betul. Nah, dari faktor itu saja kita sudah lebih tinggi gitu ya. Tapi sekali lagi kita memang berharap suku bunga ataupun tingkat margin yang bisa dilempar ke pelaku usaha itu semakin rendah dalam rangka mendorong pelaku usaha itu sendiri gitu ya. Dan kalau kita lihat trennya, kita lihat itu semakin menurun dari tahun ke tahun gitu ya. Jadi ya harapannya dengan tingkat pricing itu bisa bertemu harapan untuk pembiayaan kepada pelaku usaha khususnya UMKM.
Oke, baik. Jadi memang faktornya ternyata banyak sekali ya gitu, dan memang salah satu yang sangat mempengaruhi adalah cost of fund ya, yang memang cukup tinggi ya dibandingkan dengan mungkin negara-negara yang tadi sudah saya sebutkan juga gitu. Jadi kita jangan hanya membandingkan saja angka-angkanya gitu. Kita harus memperhatikan faktor-faktor apa saja sih yang membuat angka tersebut akhirnya muncul. Tentunya sudah dipertimbangkan dengan sangat-sangat baik, melihat berbagai macam variabel, dan kalau kita melihat trennya semakin lama itu semakin menurun ya. Kita harapkan terus memberikan support, menjadi dukungan yang luar biasa bagi para pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Nah, para pelaku UMKM nih Sobat Parekraf pastinya juga bertanya-tanya bagaimana nih caranya untuk bisa mengakses pembiayaan di permodalan syariah. Salah satunya adalah Bank BSI. Mumpung nih ada langsung dari Bank BSI-nya, saya boleh minta tips and triknya nggak Pak Isna ini? Iya. Terima kasih Mbak Cynthia ya. Jadi kalau kita mau mengakses tuh cabang kita banyak sebenarnya. Bisa lewat cabang-cabang yang ada di seluruh Indonesia. Juga kita lagi mengembangkan salam digital. Salam digital. Salam digital. Jadi nanti tinggal dari rumah bisa aplikasi. Itu nanti terhubung juga dengan Slik dan OJK ya Bu ya. Slik OJK nanti terhubung juga Dukcapil. Jadi bisa seperti itu ya, kita bisa lewat langsung ke perbankan, Bank BSI, lalu bisa juga melalui salam digital. Juga lewat komunitas-komunitas. Ya, kami punya komunitas binaan banyak sekali di seluruh Indonesia, bisa lewat komunitas yang BSI bina ya, itu bisa mengajukan di seperti itu. Nah, tadi mau nanya trik ya, betul. Trik and trick ya. Satu, jaga hubungan baik ya. Oke, penting BSI ya. Penting jaga hubungan baik. Kedua, jaga sliknya. Jangan ada macet di tempat lain. ya, ada bunyi masalahnya di sini ya. Jadi begitu tidak ada masalah di tempat lain, terus usahanya juga udah ada izin-izinnya, insya Allah bisa kita berikan, Mbak Cynthia. Oke, jadi semudah itu sebenarnya Pak Isna ini ya. Mudah untuk mengakses perbankan. Oke, tidak perlu pusing-pusing. Yang penting jaga hubungan baik dengan Bank BSI ya, dan juga sliknya harus juga aman ya. Jangan macet-macet gitu. Dijaga usahanya ya. Luar biasa. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan tips and triknya dari perwakilan Bank BSI, Pak Isna ini, saya sekarang mau nanya nih, kira-kira tipsnya itu dari sudut pandang Bu Nyimas. Ibu Nyimas, kalau misalnya nih Bu, ada hal-hal di luar perkiraan kita, seperti contohnya pandemi COVID-19 yang saya yakin menjadi hantaman yang sangat keras bagi para pelaku usaha dan bisnis. Mungkin beberapa Sobat Parekraf ini ada yang mengalami kesulitan dalam membayar yang akhirnya berpengaruh kepada sliknya. Nah, ini kemudian bagaimana jika kedepannya ingin mengajukan pembiayaan ataupun permodalan? Ya, baik Mbak Cynthia, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi kalau tadi saya bilang kita harus ada perencanaan, kemudian pencatatan yang bagus. Betul. Tapi kan kadang-kadang ada hal-hal yang terjadi di luar kontrol kita gitu ya. Contohnya pandemi ini. Siapa yang mengira selama 2 tahun ini kita harus berdiam gitu ya, mobilitas menurun gitu. Nah, dan tentu saja itu berpengaruh pada usaha gitu ya. Nah, di sini OJK telah menerbitkan POJK, suatu kebijakan untuk membantu nasabah-nasabah yang terdampak pandemi. Jadi dalam salah satu kebijakannya itu adalah dengan melakukan program restrukturisasi. Nah, sebenarnya program restrukturisasi ini juga sudah ada ya Pak ya, sebelum masa pandemi pun. Jadi tujuannya itu adalah membantu nasabah ketika memang terjadi kondisi yang di luar perkiraan begitu. Tadinya dia bisa secara normal misalnya membayar angsuran misalnya 1 juta sebulan gitu ya, tapi tiba-tiba usahanya turun, tidak bisa membayar angsuran sebesar itu. Nah, itu bisa dilakukan restrukturisasi. Jadi bisa datang ke bank, mengajukan permohonan restrukturisasi dan menyampaikan kondisinya saat ini seperti apa, dan itu bisa nanti diatur misalnya apakah angsurannya diturunkan atau bahkan bisa sama sekali tidak mencicil terlebih dahulu begitu. Jadi itu bisa nanti sesuai kesepakatan dengan bank, dan dengan itu diharapkan juga penilaian di sliknya juga masih baik-baik saja
gitu. Jadi nasabah-nasabah yang mengikuti program restrukturisasi ini tetap tercatat dengan kualitas 1 atau lancar begitu. Oke, wah luar biasa. Itu penting sekali ya. Yang pertama harus dipastikan bahwa bisnisnya halal dulu. Betul. Ya. Jangan sampai bisnisnya tidak halal ya. Kemudian juga memang sebagai pelaku bisnis tadi juga harus memperhatikan ya bagaimana ketika kita ingin mendapatkan pembiayaan, kita harus punya pencatatan yang jelas juga ya. Kemudian juga tadi harus diperhatikan sliknya. Sama seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Isna ini. Jangan sampai sliknya mandek karena ketika catatannya sudah hitam, catatannya sudah di situ tidak membayar tepat waktu, itu akan terrecord dan bisa diakses oleh semua bank yang ada di Indonesia. Dicatat baik-baik Sobat Parekraf semuanya ya. Semoga Sobat Parekraf yang mendengarkan dimanapun Anda berada dipermudah ketika ingin mendapatkan akses pembiayaan. Nah terakhir nih saya ingin tanya ke Pak Isna ini. Kira-kira ke depannya nih Pak Isna ini ada program atau rencana kegiatan BSI ke depannya apa sih Pak yang bisa mendukung halalpreneur lokal di Indonesia? Ya udah pasti ya. Kalau BSI pasti selalu ingin di depan nih. Selalu ingin yang terdepan. Ya, jadi kita ada beberapa kegiatan, Mbak ya. Yang pertama kita punya namanya UMKM Center. UMKM Center. Iya, kita dirikan ada di Aceh. Kemarin kita diresmikan oleh Pak Dirut juga di Jogja. Selanjutnya mungkin nanti di Surabaya. Itu melatih para talenta-talenta muda. Ya, ada Go Digital, pembiayaan Go Digital melalui e-commerce. Dari yang dia jualan lokal bisa jualan seluruh Indonesia. Wah. Dilatih di situ di UMKM Center. Ya, lalu ada kita juga namanya Wirausaha Talenta Muda BSI. Ya, jadi kita bikin award gitu ya. Jadi untuk para talenta yang punya bakat kita kurasi ya, kita latih ya. Kita lihat usahanya layak atau tidak. Nah, nanti kita pilih juaranya. Ada hadiahnya itu. Ada hadiahnya ya. Jadi kita punya program-program itu karena kita sangat mendukung UMKM. Masya ya, Allah. jadi nanti dia punya usaha yang halal, lalu sesuai syariah, juga nanti masuk juga dari sisi perbankan. Ya, layak dari sisi perbankan. Kalau tidak layak kita pakai Lasnas. Ya, inkubasi sampai dia layak bisa diberikan pembiayaan secara komersial. Jadi kita sangat mendukung nih para sobat Parekraf yang mau berbisnis, nggak usah takut ya, coba dulu ya, mulai dari diri sendiri dan mulai hari ini gitu. Seperti itu Mbak Cynthia. Waduh luar biasa, jangan sampai patah semangat, jangan sampai khawatir, langsung saja dicoba. Karena memang Bank BSI ini memberikan banyak sekali kemudahan dan juga bahkan tadi ada UMKM Center ya, memberikan pelatihan-pelatihan yang luar biasa bagi pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Dan tadi juga salah satu yang menarik bahkan ada awardingnya ya Pak ya? Ada talenta muda. Ada talenta muda, wirausaha. Jadi bagi Anda para sobat Parekraf, para pelaku usaha mungkin bisa mengikuti juga ya. Barangkali bisa mendapatkan hadiah luar biasa dari Bank BSI ya. Duh, saya senang sekali karena dapat banyak sekali insight positif, dapat banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat dari kedua narasumber kita, dan saya yakin sobat Parekraf di rumah juga langsung berbinar-binar nih, mendengarkan banyak sekali kemudahan yang nantinya bisa diakses oleh pelaku usaha. Terakhir nih, Bapak Ibu, mungkin boleh disampaikan closing statement untuk para sobat Parekraf yang mendengarkan dimanapun berada. Dari Ibu Nyimas dulu mungkin. Baik, untuk sobat-sobat Parekraf, mudah-mudahan dengan adanya podcast ini bisa memberikan tambahan pengetahuan ataupun wawasan mengenai akses pembiayaan ke perbankan syariah. Dan jangan ragu untuk menjajaki pembiayaan syariah ini, dan mudah-mudahan bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Luar biasa, terima kasih Ibu Nyimas ya. Terakhir dari Pak Isna ini, apa Pak yang mau disampaikan Pak? Terima kasih Mbak Cynthia. Para sobat Parekraf muda ya, saat ini ekonomi semua terbuka ya, informasi terbuka ya. Jadi kesempatan buat para sobat-sobat Parekraf untuk lebih sukses ya, untuk jadi entrepreneur muda yang sejahtera, kaya ya, sangat terbuka ya. Jadi nggak usah takut lah ya, hadapi dunia ini dengan optimis ya. BSI siap membantu. Terima kasih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya semangat dari kedua narasumber kita. Jadi ini angin segar, saya pun sebagai pelaku UMKM ya Bapak Ibu sekalian, saya senang sekali mendengarnya bahwa ternyata banyak sekali pihak-pihak yang sangat mendukung para UMKM yang ada di Indonesia, khususnya di Parekraf, pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi untuk Anda Sobat Parekraf dimanapun Anda berada, jangan khawatir, jangan takut, jangan ragu. Ini adalah saatnya Anda untuk bisa mengembangkan bisnis Anda dengan memanfaatkan berbagai skema-skema syariah yang ditawarkan melalui kredit perbankan untuk UMKM Parekraf. Seperti yang sudah disampaikan tadi, ada banyak sekali kemudahan yang diberikan baik itu dari segi regulasi pemerintah dan juga regulasi internal dari bank-bank syariah seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Isnaini dan juga Ibu Nyimas. Jadi saya harapkan semoga podcast kita pada hari ini seputar ngobrol membahas permodalan syariah bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa mengembangkan bisnis Anda semuanya. Dan Cynthia juga mau informasikan hal-hal penting untuk Anda semua nih, para Sobat Parekraf. Jangan lupa nih kalau kita juga punya program Islamic Creative Economy Founders Fund 2022 yang merupakan program yang mempertemukan para pelaku usaha industri halal khususnya di subsektor kria, kuliner, modus fashion, dan aplikasi dengan institusi permodalan syariah untuk mendapatkan pembiayaan bisnis Anda. Jadi jangan sampai terlewatkan untuk langsung aja daftar. Batas waktunya sampai tanggal 30 Juni 2022 melalui website www.isef2022.com. Saya ingin mengajak segera bergabung. Daftar pada Islamic Creative Economy Founders Fund ISEF 2022 di link pendaftaran resmi ISEF 2022 pada Instagram Kemen Parekraf. Baiklah Sobat Parekraf, terima kasih banyak nih udah stay tune dari tadi ngobrol-ngobrol seru bersama di podcast Ngobrol Membahas Permodalan Syariah yang dipersembahkan oleh Direktorat Akses Pembiayaan Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Jangan lupa nih untuk like, subscribe, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya di YouTube account Kemen Parekraf dan juga follow Instagram akun di @kemenparekraf.ri untuk mendapatkan banyak sekali informasi-informasi dan juga update terkini seputar Parekraf. Insya Allah Cynthia Oktaviani akan kembali lagi dengan episode-episode berikutnya yang tidak kalah menarik, membahas tentang topik-topik masih seputar podcast kita di Ngobrol Membahas Permodalan Syariah. Kalau begitu Cynthia Oktaviani undur diri. Thank you so much sekali lagi sudah mendengarkan ya Sobat Parekraf, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy. 1, 2, 3, 4. Tentunya perlindungan data konsumen ini juga sesuatu yang memang sedang menjadi topik yang hangat ya. Apalagi kalau kita lihat banyak sekali data-data kita bocor, tiba-tiba dapat penawaran tanpa jelas, masuk SMS dan lain sebagainya. Kejadiannya aja sampai berapa? Mungkin lebih dari 8 orang hari ini sudah bunuh diri karena kasus pinjam ilegal tersebut. Multisektor, semuanya bisa selama memang memenuhi seluruh persyaratan yang ada. Betul, ya. dan tidak haram. Dan tidak haram, itu penting ya. Teman-teman dilatih gitu ya, sama ada mentor-mentor dari internal alami dan eksternal alami gitu ya, ada sekitar 80 mentor. Harusnya karena Indonesia ini adalah muslim market terbesar di dunia gitu ya, keuangan syariah ini atau layanan keuangan digital syariah ini harusnya bisa menjadi movement atau bisa menjadi gaya hidup. 1, 2